Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat, sehat. Kak, hari ini Spesial ya. special edition Wah. karena kita Iya. kedatangan Adik-adik kita. Yeay. yang sudah rindu ya Kak ya pastinya. Iya. Yang di rumah juga sudah rindu beribadah. Ayo ya yang semangat ya semuanya ya untuk memuji menyembah Tuhan. Oke. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa merubahkan situasi di Indonesia dan kita bisa kembali ke gereja. Amin. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya. tangannya. Tutup mata. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tuhan, Perlindunganmu. penyertaanmu Penyertaanmu. dalam Dalam hidup kami. hidup kami. Sebentar lagi. Sebentar lagi Kami mau memulai
Tuhan urapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik, semangat. Ya, bertemu dengan kakak Matias. Nah, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yaitu kakak mau bercerita tentang seorang pahlawan. Seorang pahlawan ini, dia berlatar belakang, dia adalah anak yang paling kecil, paling muda di rumahnya. Siapa di sini yang paling muda di rumahnya? Angkat tangannya, anak yang paling kecil. Nah, jadi jangan minder ya, walaupun jadi anak yang paling kecil, Tuhan bisa pakai loh adik-adik ya. Kali ini kakak mau bercerita tentang seorang pahlawan dari keluarga, dia anak yang paling kecil, namanya Gideon. Siapa namanya? Iya, pinter, namanya Gideon. Nah, pada waktu itu, bangsa Israel ini berdosa di hadapan Tuhan karena mereka menyembah patung berhala, ya tidak menyembah Tuhan. Akhirnya pada waktu bangsa Midian ini berperang dengan Israel, Tuhan tidak menolong bangsa Israel. Ya, akhirnya bangsa Israel ini kalah dan orang Midian ini dia menguasai orang Israel. Akhirnya orang Israel ini ketakutan, dia tinggal di goa-goa. Dan sampai 7 tahun mereka tinggal di goa, mereka semakin miskin. Akhirnya mereka ingat kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami mau bisa menang melawan orang Midian. Kami tidak mau jadi orang yang miskin lagi. Ya, pada suatu ketika ada seseorang yang namanya Gideon tadi. Dia ini mau mengambil gandum. Saat Gideon ini mau mengambil gandum, dia melihat seorang malaikat. Malaikat ini datang kepada Gideon. Dia berkata, kamu harus menolong bangsamu. Kamu harus menolong bangsamu. Kamu harus bisa membawa bangsamu kepada kemenangan. Akhirnya si Gideon ini dia merasa, aduh, aku ini siapa? Aku ini adalah orang yang anak terkecil. Kenapa kok nggak kakak-kakakku saja? Nah, begitu. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara melalui malaikatnya, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Akhirnya malaikatnya bilang, kamu yang harus maju. Ya, kamu harus maju. Akhirnya si Gideon ini dia mengambil korban bakaran ya. Korban bakaran dia mengambil, dia masak lembu sapi, lembu kambing, ya, kambing domba, ya, dimasak, akhirnya dihidangkan di depan malaikat itu, dan ada api yang menyambar, bus, dan terbakar oleh api, ya, tadi korban bakaran tadi terbakar oleh api, dan Tuhan menerimanya sampai habis, ya, terbakar sampai habis, dan Tuhan menerimanya. Nah, itu tanda yang pertama bahwa Tuhan berbicara melalui malaikatnya. Dan akhirnya malaikatnya pergi. Si Gideon ini masih tidak percaya. Tuhan, masakan aku yang disuruh untuk menolong atau istilahnya membawa bangsa Israel itu untuk menang melawan orang Midian. Ya, akhirnya si Gideon ini meminta tanda lagi kepada Tuhan. Dia mengumpulkan bulu domba, ya, bulu domba itu, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ini tak taruh di depan rumah. Kalau nanti embun pagi itu hanya membasahi, ya, guntingan bulu domba ini, dan yang lainnya tanahnya kering, maka aku akan percaya dan aku akan bertindak sesuai dengan apa yang kau mau dalam hidupnya Gideon. Pada waktu itu akhirnya si pagi-pagi Gideon ini melihat, wah, bener loh ya, hanya di guntingan bulu domba saja yang
ada embunnya yang basah, lainnya kering, di sekitar tanahnya itu kering. Tapi ternyata Gideon ini masih belum percaya. Tuhan, sekali lagi aku minta tanda lagi kepada Engkau. Kalau saja dibalik akhirnya. Kalau saja yang guntingan bulu domba ini yang kering dan tanah-tanahnya dipenuhi dengan embun. Ya, akhirnya besoknya akhirnya Gideon ini keluar lagi pagi-pagi melihat bahwa guntingan bulu domba itu kering dan yang di sekitar tanahnya itu basah karena embun. Wah, Gideon percaya, wah ini berarti tandanya daripada Tuhan, berarti aku harus melangkah dengan pasti ya, dengan perkenanan Tuhan, dengan petunjuknya Tuhan. Akhirnya si Gideon ini mengumpulkan segenap prajurit-prajurit Israel, ya, prajurit Israel. Saat mereka berkumpul, Tuhan berbicara kepada Gideon, mereka itu masih terlalu banyak. Pikirnya si Gideon, loh, kita ini sedikit Tuhan ya, kalau dibandingkan bangsa Midian ya, yang akan kita lawan. Masakan ini terlalu banyak. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Gideon, bilang sama prajurit-prajurit itu, bilang, ya, kalau kalian takut melawan Midian, lebih baik kalian pulang. Akhirnya Gideon bilang seperti yang dikatakan sama Tuhan. Akhirnya 20.000 orang mengundurkan diri dan pulang. Yang bertahan hanya 10.000 orang. Ternyata Tuhan bicara lagi, loh, itu masih banyak. Gideon, kamu harus membawa mereka di sungai. Membawa mereka ke sungai. Loh Tuhan, masa 10.000 kurang, sudah dikurangi 20.000, masa 10.000 kurang. Akhirnya dibawa ke sungai lah. Yang ke 10.000 itu Tuhan berbicara kepada Gideon, suruh mereka minum air ya. Mereka minum air. Akhirnya ada yang minum langsung dari airnya di sungai itu tadi ya, mulutnya langsung ke sungai. Ada yang mengambil air itu di tangan terus diminumnya begini gitu. Akhirnya yang dipilih adalah orang yang minum pakai tangan, bukan langsung ke air gitu pakai mulutnya, tapi ambil air dari tangan langsung diminum. Itu banyaknya ada 300 orang. Dari 10.000 berkurang jadi 300 orang. Akhirnya Tuhan berbicara, sudah cukup ya, bawa mereka untuk menghadapi orang Midian. Bawalah buli-buli dan obor dan sangkakala ya. Saat itu akhirnya mereka bersiap-siap dengan Gideon ya, dan buli-buli itu dipecahkan dan mereka meniup sangkakala dan bersorak demi Tuhan dan demi Gideon. Akhirnya apa ya, bangsa Midian itu ketakutan. Akhirnya apa, mereka lari terbirit-birit. Wah ya, seakan mereka itu mendengar, karena buli-buli yang dipecahkan itu kayak seakan-akan mereka itu mendengar suatu bangsa yang besar yang akan menyerang mereka. Akhirnya mereka berlari-lari ketakutan. Dan apa, Tuhan membuat pedang orang Midian ini saling memedang temannya sendiri ya, temannya memedang sendiri. Jadi mereka bertengkar sendiri, jadi mereka berperang sendiri. Orang Israel loh cuma meniup sangkakala, tidak berbuat apa-apa ya. Mereka berseru kepada Tuhan. Akhirnya si orang bangsa Midian ini, mereka berperang sendiri dan mereka ada yang lari. Dan akhirnya Israel menang. Wah, kuasanya Tuhan luar biasa ya. Jadi seorang pahlawan itu intinya adalah apa, adik-adik? Yaitu adalah orang yang taat akan firman Tuhan ya. Adik-adik nggak perlu, aku harus jadi gede dulu Kak untuk jadi pahlawan. Enggak. Dari kecil, walaupun adik-adik masih kecil ya, adik-adik bisa menjadi pahlawan ya. Bahkan Tuhan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, bukan ayat 4. Hakim-Hakim 6 ayat 12, Tuhan bilang ya, Tuhan menyertai engkau ya, pahlawan yang gagah berani. Loh, padahal si Gideon ini belum berperang, tapi Tuhan sudah
memberikan semangat buat Gideon bahwa kamu akan jadi pahlawan yang gagah berani. Adik-adik yang di sini mau jadi pahlawan, superhero yang gagah berani, angkat tangannya. Wah, kakak juga mau ya. Tapi apa syaratnya? Harus taat kepada perintah Tuhan, tanda-tandanya Tuhan. Minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya, di dalam setiap pagi tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, segala firman yang kita baca harus dilakukan. Jadi taat kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan dan melakukan segala kebaikan. Ya, itulah adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Adik-adik adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, oke ya. Kakak mau mempunyai tugas buat adik-adik ya. Adik-adik bisa bernyanyi tentang pahlawan ya. Lagu sekolah minggu yang tentang pahlawan. Entah itu apa itu. Aku bukan pasukan berjalan, terus ada Power Rangers itu juga boleh. Terus apalagi? Aku pahlawan Kristus. Nah, itu juga boleh ya. Jadi banyak sekali nanti lagu-lagu tentang pahlawan, tentang gagah beraninya pahlawan ya. Adik-adik bisa bernyanyi dan bisa divideokan dan adik-adik bisa kumpulkan minggu depan sebelum jam 5 sore ya. Ingat ya, itu tugasnya dari kakak. Nah, kalau adik-adik yang bisa divideokan, nanti bisa di-sharekan di grup Sunday School. Oke, ya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau akhiri. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami kecil, ya anak yang paling kecil atau yang paling kecil di rumah seperti Gideon, kami percaya Tuhan mau memakai setiap kami anak-anak yang kecil ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memakai setiap kami. Asal kami taat, maka kami akan melakukan segala perintahnya Tuhan yang berkenan di hadapannya Tuhan. Maka Tuhan akan senang melihat kami dan Tuhan akan melihat bahwa kami adalah pahlawan-pahlawannya Kristus yang gagah berani. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini mengajarkan bahwa kami akan selalu menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, dan kami juga belajar bahwa kami mau taat seperti Gideon Tuhan yang taat akan perintahnya Tuhan. Sepertinya tidak masuk akal harus melawan orang Midian yang banyak jumlahnya. Padahal Tuhan bilang, oh itu masih kebanyakan orang Israel, dikurangi. Tapi Gideon taat kepada Tuhan dan segala sesuatunya itu akan mendatangkan kebaikan. Akhirnya bangsa Israel itu menang atas orang Midian. Kami mau Tuhan, ketaatan kami itu membuahkan hasil, yaitu kemenangan daripada Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan, dan kami menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang gagah berani. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Tuhan menolong engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itu adalah kami, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati adik-adik, juga orang tua kami, juga saudara-saudara kami, biarlah dalam berkat dan perlindungannya Tuhan. Dan kami mau Tuhan, semakin hari semakin taat kepada Tuhan dan melakukan segala firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Ya, nanti adik-adik yang di rumah bisa disiapkan. Terus kalau pagi itu ke rumah, adik-adik bisa titipkan ya. Ya, kakak mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini dan menjadi dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Allah, kiranya kita bersama.
dengan sukacita. Dia mengasihi, bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, mengakhiri ibadah kita, sukacita semuanya. Ya. Katakan Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus sama-sama. Yes. Tutup matanya. Kita akan berdoa. Kita tutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami sukacita. Ada Yesus di hati kami. Firman Tuhan akan kami lakukan setiap waktu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya situasi di Indonesia cepat membaik. Semua corona dan virus-virus yang berbahaya bisa ditanggulangi dengan baik, dan kami bisa kembali ke sekolah dan ke gereja, kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu tetap sempurna kepada mama papa, oma opa, kakek nenek, kakak adik, semua diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, gerakkan setiap teman-teman yang mendengar ibadah online, tergerak hatinya supaya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa kami sudah Engkau dengar dan Engkau jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya.